khalifah yang menunjuk hakim. Tapi begitu tunduknya khalifah Islam kepada hukum Islam, ya, maka wahai Ali, ketahuilah betul ini baju kamu, dan saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkesan ya, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tunduk dengan hukum Islam. Ketika dia nggak mampu mendatangkan dua orang saksi yang diterima dalam syariat, karena satu orang anak dia tak diterima dalam syariat. Insyaallah ya. Indah Islam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allah mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hadis yang ke-34. Kita baca sama-sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Kita ulangi lagi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya, hadis yang ke-34, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu dibebankan kepada penuntut. Kewajiban orang yang menuntut harus mendatangkan bukti. Wal yamin 'alal mudda'a 'alaihi, dan sumpah ke atas orang yang dituduh atau terdakwa. Saya ulangin, bukti itu tugas orang yang menuntut untuk mendatangkan bukti, dan tugas orang yang terdakwa adalah bersumpah. Hadis ini kaidah yang penting dalam bab qada, ya, menentukan perkara atau peradilan, ya. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seluruh tuntutan dakwaan manusia itu diterima, maka orang akan menuntut harta orang lain ataupun darah orang lain. Ya. Kalau hanya dengan omongan saja kita terima omongan dia, maka orang akan ngaku-ngaku. Nah, itu barang saya, itu motor saya. Nah, kamu punya utang kan saya. Ya. Maka Nabi tetapkan orang yang mengaku, al-mudda'i namanya dalam Islam. Dalam kita ini apa namanya? Penuntutnya, yang nuntut, ya. Itu disebut al-mudda'i. Maka dia sebagai yang menuntut harus mendatangkan bukti atau saksi. Ya. Orang yang menuntut, tanggung jawab dia, kewajibannya adalah mendatangkan bukti atau saksi. Ya. Saksi dua orang laki-laki. Saksi adalah dua orang laki-laki. Kalau satu orang belum cukup, ya, mesti minimal dua orang. Atau dia datangkan bukti misalnya surat-surat, ya. Misalnya satu orang mengaku itu tas yang diperas itu tas saya. Misalnya saya mengaku itu tas milik saya. Maka saya sebagai apa? Sebagai penuntut, ya. Peras sebagai terdakwa yang dituntut. Tas itu secara zahir di tangan siapa? Di tangan peras. Secara zahir kan? Berarti saya khilaful zahir. Saya ini menuntut yang bertentangan dengan yang zahir. Ya, saya menuntut dengan perkara yang bertentangan dengan yang zahir. Maka saya mesti mendatangkan suatu yang lebih kuat daripada itu, yaitu bukti atau
ataupun saksi. Maka ketika di peradilan, maka qadhi mengatakan, hakim mengatakan, mana saksi kamu? Kalau saya tak mampu mendatangkan 2 orang saksi, ya, 1 yang ada cuma misalnya, 1 lagi nggak ada, maka dakwaan saya tertolak. Dakwaan saya tertolak. Artinya nggak perlu digubris lagi. Hanya semata-mata dakwaan. Kalau saya tak mampu mendatangkan bukti, mungkin ada slip bukti saya membelinya di supermarketnya ada nih. Ya. Atau mungkin sekarang ini apa? CCTV misalnya. Bukti. Kalau tak dapat, maka bagaimana? Maka si hakim belum bisa memutuskan sampai si hakim menuntut pada peras engkau orang terdakwa. Kau yang dituntut di sini. Sedangkan yang menuntut tak mampu mendatangkan saksi dan bukti. Sekarang ke atas engkau harus bersumpah. Peras, engkau wajib bersumpah. Engkau harus bersumpah bahwa ini adalah milik kamu, bukan milik saya. Bukan milik yang menuntut. Ya. Nah, ketika peras mau bersumpah, ini punya saya, atas saya katanya, maka habis masalah. Habis masalah. Tetaplah itu milik peras. Ketika peras tak mau bersumpah, bagaimana? Ketika peras tak mau bersumpah, yang menuntut tidak mampu mendatangkan saksi dan bukti, sedangkan yang dituntut tidak mau bersumpah. Dari milik siapa itu? Dari milik siapa itu, Pak? Masih milik peras. Kenapa? Karena tas itu ada di tangan peras. Maka keberadaan tas itu adalah suatu dalil juga itu milik peras. Di tangan siapa tas itu? Tapi ada beberapa perkara, beberapa masalah yang sumpah tadi dikembalikan kepada yang menuntut. Ketika yang tertuntut, yang terdakwa tidak mau bersumpah, maka hakim meminta kepada yang menuntut untuk bersumpah. Misal seperti ini misalnya. Satu orang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. Maka si fulan, misal anggaplah si Thohir namanya. Si Thohir mengaku kepada ahli waris ini, bapak kamu almarhum punya utang pada saya 5 juta. Bapak kamu punya utang pada saya yang wajib dia bayar berapa? 5 juta. Maka ahli waris kami nggak tahu. Ya tapi dia punya utang. Majulah ke hakim, ke pengadilan. Maka qadhi, si Thohir kamu mengaku, kamu menuntut si fulan punya utang ke atas kamu. Ada buktinya? Ada slip tanda surat terima utang? Atau ada saksi 2 orang? Oh, enggak ada. Kata Thohir nih, enggak ada. Maka hakim mengatakan kepada wali waris, kalian mau enggak bersumpah? Kalian bersumpah bahwa menolak bahwa si fulan almarhum tidak memiliki hutang kepada si Thohir ini. Maka kata anak ahli warisnya, kami enggak tahu lah. Kami enggak berani bersumpah, enggak berani bersumpah. Karena kami enggak tahu, memang enggak tahu apakah benar berhutang atau tak ada hutangnya. Jadi kami enggak berani bersumpah. Kami tak berani bersumpah atas perkara yang kami tidak ketahui. Maka si qadhi memberikan kepada si Thohir tadi perintah, wahai Thohir, karena ahli waris menolak untuk bersumpah, sekarang kamu harus bersumpah. Kamu harus bersumpah dengan nama Allah bahwa si fulan almarhum punya utang dengan kamu 5 juta. Kalau kamu mau bersumpah, maka 5 utang itu diambil dari hartanya, kasih ke kamu. Tapi kalau kau menolak untuk bersumpah, maka habis perkara. Habis perkara. Ini betul-betul banyak ya masalah-masalah yang selesai karena hadis ini. Yang dituntut untuk mendatangkan saksi atau membukti. Kalau tidak mampu, maka yang dituntut disuruh untuk bersumpah. Ya. Insyaallah Pak ya. Kalau tidak, maka semua akan
menuntut saja, dan ya harta orang dituntutnya, darah orang dituntutnya, ya harus ada bukti. Nah, buktinya itu bagaimana? Saksi, bagaimana saksinya? Saksi itu minimal 2 orang laki-laki. Kalau 1 orang laki-laki belum cukup, atau 2 orang tapi perempuan itu belum cukup. 2 orang atau itu pun perempuan. Kalau dalam masalah muamalah, ya itu harus laki-laki. Saksi perempuan diperbolehkan untuk masalah keperempuanan saja. Saksi perempuan diperbolehkan untuk masalah keperempuanan. Misalnya apa? Susuan. Ini anak laki-laki ini adalah anak susu saya. Si ibu ini menuntut ini anak susu saya. Maka si pihak keluarga menolak. Enggak, kami enggak pernah ngasih anak kami untuk nyusu sama orang lain. Mana saksinya? Mana buktinya? Ada saksinya. 2 orang perempuan pernah melihat saya menyusui anak itu. Nah, itu ketika dalam masalah keperempuanan, saksi perempuan diterima. Saksi perempuan diterima. Tapi kalau masalah-masalah jual beli, ya, masalah muamalah, mesti saksi laki-laki. Kenapa? Karena perempuan mereka adatnya di rumah. Hadirin rahimakumullah, ini terjadi pada zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika jadi khalifah, baju besinya, baju perang dia hilang. Ya, baju besi dia hilang. Setelah berapa lama dia dapati baju besi itu persis baju dia tuh sama orang Yahudi. Satu orang Yahudi memakai baju besi itu. Maka dia nuntut, ini baju aku nih. Maka kata orang Yahudi itu, enggak, ini baju aku. Enggak, baju aku, kata Sayyidina Ali. Mana saksinya? Maka didatangkan saksi, satu adalah Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Yang kedua adalah hamba saya Sayyidina Ali. 2 orang. Maka ketika itu Qadhi Jurej rahmatullah alaih yang menjadi hakim, menjadi qadhi ketika itu, wahai Ali, engkau harus mendatangkan saksi. Kalau 2 orang, kalau ada saksinya, ini baju besi adalah milik engkau, maka aku akan putuskan ini adalah milik engkau. Maka kata Sayyidina Ali, ada nih saksi aku 2 orang. Satu adalah hamba sayanya, satu lagi ini Hasan, anakku. Maka kata Qadhi Jurej, oh nggak bisa, ya tidak bisa. Kenapa? Karena anak tidak diterima kesaksiannya kalau dia bersaksi atas orang tuanya. Ya, tidak sah kesaksian anak untuk membela orang tuanya, nggak sah. Ya, itu hadis Nabi, ketentuan. Saksi mesti dari orang lain, tidak boleh dari anak keturunan kita, nggak boleh. Kesaksian anak dari orang tua, maka mesti dia akan membela orang tuanya. Apabila ada anak akan membela orang tuanya, sehingga kesaksiannya nggak murni. Maka kata Sayyidina Ali, wahai qadhi, ya, kamu nggak tahu ini siapa nih? Hasan. Tak mungkin dia bohong. Ini adalah Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Ya, yang Nabi SAW mengatakan Hasan adalah pimpinan para pemuda di surga. Pimpinan para pemuda di surga. Berapa banyak fadilah Hasan ini, cucunya Rasulullah, dijamin Nabi masuk surga lagi. Jadi pimpin ahli surga nanti di surga Allah. Masa dia berbohong? Wahai Ali, ini syariat. Ini syariat. Kami tetap menerima kelebihan Sayyidina Hasan, kami tak menguranginya, tak merendahkan, tapi ini syariat. Tidak boleh anak bersaksi untuk orang tuanya. Kalau kau tak mampu mendatangkan saksi yang lain, ganti Hasan ini dengan yang lain. Kata Sayyidina, tidak ada, hanya 2 orang yang tahu ini adalah baju saya. Nah, kalau seperti itu Sayyidina Ali, wahai Ali, maka ini baju besi masih tetap orang punya Yahudi itu. Maka qadhi ketika itu memutuskan itu baju besi masih milik Yahudi itu. Yahudi itu menyaksikan peristiwa itu. Maka langsung dia mengatakan, saya ingin bicara. Ya. Izinkanlah saya bicara. Betul ini wahai Ali, ini baju besi kamu. Ini baju besi kamu. Ketika kau naik kuda terjatuh, aku ambil. Jadi aku ambil, maka aku pakai. Tapi kejadian hari ini membuat saya terkesan. Yaitu seorang khalifah. Siapa yang menuntut, Pak? Khalifah, raja yang menuntut, bukan yang presiden yang menuntut.
orang biasa. Ya, presiden yang nuntut, khalifah yang nuntut, siapa yang memutuskan? Qadhi, hakim ketika itu di bawah presiden. Siapa yang menunjuk hakim? Khalifah yang menunjuk hakim. Tapi begitu tunduknya khalifah Islam kepada hukum Islam, ya, maka wahai Ali, ketahuilah betul ini baju kamu, dan saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terkesan dia, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tunduk dengan hukum Islam. Ketika dia nggak mampu mendatangkan dua orang saksi yang diterima dalam syariat, karena satu orang anak dia tak diterima dalam syariat. Insyaallah, ya. Indah Islam nih, Masya Allah. Jadi yang menang itu Pak bukan yang bahagia, yang mulia di sisi Allah, bukan yang menang dalam perkara. Nabi mengatakan, wa inna ahadakum alhana min sahibihi. Seseorang di antara kamu itu ada yang lebih pintar ngomong dari saudaranya. Karena dengan kepintaran dia ngomong sehingga dia mengambil hak orang lain. Ya, dia menang dalam perkara-perkara case-nya, menang dia karena pintar ngomongnya. Sedangkan lawan itu gak pandai ngomong, maka dia mengambil hak orang lain gara-gara pintar ngomongnya itu. Maka barang siapa yang mengambil hak orang lain, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mengambil satu bara api neraka. Jadi Anda melihat keputusan qadhi bukanlah bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, enggak. Keputusan qadhi hanya setakat di dunia saja, hanya sekedar di dunia saja. Tapi di sisi Allah yang halal tetap haram, halal tetap halal. Misalnya itu tas milik peras. Saya ngaku-ngaku itu tas punya saya. Kata qadhi, mana saksinya? Saya katakan dua saksi bohong, saksi palsu. Dua orang mengatakan betul itu tas milik Ustaz Wahid. Betul, dua orang saksi. Maka qadhi memutuskan itu tas untuk saya. Saya menang dalam case, dalam masalah ini menang saya. Tapi di sisi Allah saya kalah. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang mengambil hak saudaranya tanpa hak, ya, maka sungguh dia telah mengambil bara api neraka. Dia yang hebat itu bukan yang menang dalam perkara, ya, tapi yang betul adalah yang memegang syariat yang benar. Jadi keputusan qadhi tidak menghalalkan yang haram. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya, qadha'ul qadhi nafidhun qadha'an la batina. Dalam Imam Syafi'i, ketentuan qadhi itu secara zahir terlaksana, tapi secara hakikat batinnya tak terlaksana. Ya, kalau kita betul-betul kita salah. Misal gini, Pak. Misalnya seorang laki-laki mengaku kepada si qadhi, ini perempuan istri saya. Ini perempuan istri saya. Lama saya tinggalkan istri saya. Kata perempuan, enggak. Tidak pernah saya nikah dengan dia. Siapa yang nuntut, Pak? Siapa yang nuntut di sini? Yang nuntut si penuntut siapa? Si laki-laki nih, al-mudda'i yang nuntut. Maka kata si hakim, mana saksi kamu, mana bukti kamu bahwa kamu telah memperistri dia ini? Maka dia datangkan dua orang saksi. Dia datangkan dua orang saksi bohong. Sehingga hakim, karena ada saksi, ada bukti, ada saksi, maka hakim memutuskan, ketuk palu, si fulanah adalah istri dari si fulan. Ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, keputusan qadhi secara zahir berlaku di dunia, tetapi si istri tadi yang tahu hakikatnya bahwa si laki-laki ini penipu nih, dia mendatangkan saksi yang palsu ini, tak pernah saya menikah dengan dia, ya, tahu, tapi karena qadhi memutuskan, bagaimana? Maka dia nggak mau. Maka bagaimana selanjutnya? Si istri tetap wajib menjaga dirinya daripada laki-laki ini. Tidak boleh memberikan dirinya kepada laki-laki ini. Artinya masih haram hukumnya mereka bergaul. Ya, bukan berarti qadhi memutuskan si fulan istri si fulan berarti jadi istri sah. Enggak. Tidak.
Ya. Itu perbedaan antara mazhab kita dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi gitu. Mazhab Hanafi kalau qadhi memutuskan maka berlaku secara zahir dan batin. Zahir dan batin. Itu mazhab Abu Hanifah. Di mazhab kita kalau keputusan tadi tidak sesuai dengan yang hak yang benar, maka berlaku hanya di dunia, tapi hakikatnya tidak berlaku. Itu ya. Nah, nanti dibahas dalam kitab Bukhari ya. Itu banyak sekali Imam Bukhari memberikan beberapa riwayat-riwayat yang zohirnya itu secara zohir membantah pendapat Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang masalah peradilan, bahwa yang menuntut wajib mendatangkan saksi, nah, ataupun bukti, dan yang dituntut wajib bersumpah, ya. Dan sumpah kita atas nama Allah, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikutnya Pak. Ini hadis yang ke-35, hadis yang ke-36, hampir mirip ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'mini yakufu anhu doy'atahu wa yahutuhu min waraihi. Ya, hadis dari Tirmizi dan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah cerminan orang beriman yang lainnya. Orang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lainnya. Nah, jadi kita nih Pak, sama muslim, sama-sama beriman adalah cermin. Kalau kita bercermin, apa yang kita nampak di depan Pak? Diri kita, ya. Kita berdiri di depan cermin, apa yang nampak di situ? Diri kita. Jadi kalau kita mengejek yang di dalam cermin, sama seperti kita mengejek diri sendiri. Ya, kalau kita ngejek si fulan kita ngejek orang lain, maka sama kita ngejek diri sendiri. Karena apa? Hakikatnya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Allah. Wal mu'minu akhul mu'min. Orang beriman itu adalah saudara orang Islam yang beriman yang lain. Saling bersaudara. Al-mu'minu ya, ikhwah adalah bersaudara. Apa sifat-sifatnya? Mereka dia menjaga barang orang beriman yang lainnya. Jadi kalau orang beriman kehilangan barang itu dijaganya. Sampai yang punya ngambilnya. Bukan ngambil barang orang lain, tapi orang lain yang kehilangan barang, dia dapat barang itu dijaganya sampai orang tadi yang punya mengambil barang tadi. Dia menjaga barang yang hilang dan dia menjaga menjaga saudaranya dari belakangnya. Artinya apa? Dia membela saudaranya dari belakangnya. Kalau saudaranya dicaci, dia bela. Kalau diburukkan, dia bela. Ya. Kalau dia tidak ada, maka dia jaga barang-barangnya dan dia bela. Itu orang beriman, bukan musuh dalam selimut. Ya. Orang beriman adalah saudara orang beriman yang lain, cermin orang beriman yang lain. Untuk apa kita ngejek-ngejek saudara kita? Karena hakikatnya kalau kita ngejek orang, kita seperti mengejek diri sendiri. Kayak kita ngatain yang di balik cermin tadi. Oh ini buruk nian, jelek nian. Padahal siapa yang di depannya? Diri sendiri. Kalau kita nunjuk orang lain, satu jari, maka 4 jari akan menuju ke kita. Jadi berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib dirinya dari membicarakan aib orang lain. Ya, dari tidak ada waktu dia untuk membicarakan aib orang lain karena dia sibuk melihat aib dirinya sendiri. Setiap orang pasti ada aib, pasti ada kekurangan, Pak ya. Dan kekurangan orang lain bukan untuk diomongin, bukan untuk dibicarakan atau disebarkan. Kekurangan aib orang lain untuk ditutupin. Untuk ditutupin dan untuk diperbaiki. Nah, jangan sampai kita sebarkan aib-aib saudara kita. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara orang Islam yang lain, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat.
Barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah akan buka aib dia dunia dan akhirat. Bahkan di dunia sendiri dia akan malu dengan aibnya. Di rumahnya sendiri dia akan malu dengan aibnya. Kenapa? Karena kebiasaan dia membongkar aib orang lain. Jadilah orang-orang yang aib dirinya menyibukkan dirinya dari melihat aib orang lain. Ya, jangan sampai kita lihat aib orang lain. Insyaallah, Pak. Ini sifat yang tinggi nih ya. Menahan mulut daripada membicarakan aib orang lain, dan menahan mata dari melihat aib orang lain, dan menahan telinga dari mendengar aib orang lain. Kemarin sudah sampaikan bahwa termasuk ahli surga apa ciri-cirinya? Yang hatinya bersih, tak ada kebencian pada siapapun orang Islam. Enggak, bersih hatinya tuh. Kalau matanya sering lihat aib, telinganya sering mendengar aib, ya mulutnya sering bicarakan aib, tentu hatinya menjadi penuh dengan aib-aib kotor. Ya. Masya Allah. Semoga Allah beri kita hati yang bersih. Hati yang bersih kalau empat saluran dibersihkan. Saluran mata bersih, saluran telinga bersih, saluran mulut bersih, dan pikiran bersih. 4 saluran. Kata ulama, hati ini memiliki 4 saluran. Kayak sungai ada 4 arus, ya, 4 saluran. Maka apa yang diisi di sungai ini adalah yang datang dari 4 saluran tadi. Kalau masuk dari 4 saluran yang kotor-kotor, maka apa yang berisi di sungai tadi? Kotor-kotor lah. Di hati kita ini seperti itu, Pak, ya, diisi dari 4 perkara, dari mata, telinga, pikiran, dan mulut. Apa yang digunakan itu yang terisi di hati. Kalau mata, telinga, mulut, dan pikiran kerjanya kepada kebaikan yang baik-baik saja, maka yang masukkan yang baik juga. Tapi kalau yang dibicarakan, dilihat, didengar, dan dipikirkan buruk-buruk saja, maka itu hakikat yang di hati kamu. Ya, hakikat yang ada di hati kita, keburukan-keburukan. Allah, semoga Allah jaga kita dari bicara aib orang lain. Ya, hadis yang ke-36, al-mu'minuna karajulin wahidin. Ya, al-mu'minuna karajulin wahidin. In ishtaka ainu ishtaka kullu, wa in ishtaka ra'su ishtaka kullu. Orang beriman itu seperti satu jasad. Orang beriman seperti satu tubuh, satu jasad. Kalau sakit matanya, maka seluruh tubuh merasa sakit. Dan kalau sakit kepalanya, akan sakitlah seluruh tubuh. Orang beriman seperti satu jasad, Pak, ya. Memang lain-lain fungsinya kan. Fungsi mata lain dengan fungsi tangan, lain dengan kaki. Tapi kalau mata sakit, tangan kaki jadi nggak enak bergerak. Seluruh tubuh jadi nggak enak. Kalau kepala sakit, seluruh tubuh jadi nggak enak. Kaki tersandung, ya, maka mata tak syukuri, syukurlah kau kaki. Apa kata mata? Syukurlah kau kaki, rasainlah kau. Bodoh namanya itu kan. Masa tubuh sendiri disyukur-syukurin. Ingat, tubuh sendiri diajak-ajak. Kalau beriman kata Nabi seperti satu tubuh, yang satu tubuh yang kokoh. Ingat. Kalau satu sakit, maka seluruhnya merasa sakit. Masya Allah. Enggak SMS ya, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Ini akhlaknya Islam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar sedikit demi sedikit mencintai saudara Muslim kita, saudara Islam kita. Dari aib saudara kita bukan untuk kita sebar-sebarkan, ya, tapi kita perbaiki dengan pelan-pelan. Karena apa? Aib pada diri dia adalah aib saya. Aib pada diri dia adalah aib saya. Itu Pak, ya. Saudara Maulana Ilyas rahmatullah alaih ketika berjalan di pasar India, satu orang polisi menangkap satu orang anak muda Muslim ditangkapnya. Ditanya, wahai polisi, mengapa kau tangkap ini? Ini barusan maling, barusan mencuri wahai Maulana. Maka Ilyas mengatakan, wahai polisi, bisa nggak dia dilepaskan, saya ditangkap? Masya Allah, dia dilepaskan, saya yang ditangkap, biar saja pengganti dia nih. Oh nggak bisa lah, kamu orang baik, kamu orang soleh. Ini laki-laki, ini anak muda ini pencuri. Enggak, wahai polisi, dia itu mencuri gara-gara saya tidak mendatangi dia, gara-gara saya tidak dakwah kepada dia.
saya tidak mengajak dia kepada kebaikan. Coba kalau sebelum itu saya ngajak dia, pasti dia tidak mencuri. Jadi dia nih mencuri gara-gara kesalahan saya. Gara-gara kelemahan saya terlambat untuk dakwah dia. Subhanallah ya. Jadi hati ulama ini luar biasa hatinya. Subhanallah, bersih betul. Jadi dia aib orang lain dianggap itu aib saya. Memang kita nih ya penuh dengan aib. Ada kawan-kawan kita. Jadi kita ini penuh aib, Ustaz. Aib kita lah banyak nih, aib kita lah banyak nih. Tambah lagi aib semua orang nih adalah aib kita. Iya nih anak. Kita ini penuh dengan aib, tapi Allah tutupi aib kita. Kalau Allah buka aib kita, Pak, pasti istri kita tak sudi untuk tidur seranjangan kita. Anak kita tidak akan mau untuk tidur serumah dengan kita, enggak mau. Kalau Allah buka aib kita nih. Tapi karena Allah tutup aib-aib kita, maka orang masih mau ngomong dengan kita. Orang masih mau duduk dengan kita. Ya, masih mau bergaul dengan kita karena Allah tutup aib-aib kita. Maka bagaimana caranya Allah tutup aib kita? Tutup aib orang lain. Tutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib kamu. Maka Allah tutup di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang terbiasa menutup aib saudaranya muslim di dunia ini, nanti di akhirat diadili oleh Allah di sendirian. Apa namanya? Bukan diadili di depan umum. Pengadilannya bukan di depan umum, tapi dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang nggak tahu aib-aib dia. Orang nggak tahu aib-aib dia. Kenapa? Karena di dunia dia terbiasa nutupi aib saudaranya. Jadi kalau kita nggak mau aib kita terbuka, maka jangan buka aib orang lain. Ya. Hadis yang ke-37, hadis yang terakhir dalam bab pertama ini, ya. As-safaru qit'atun minal 'adzab yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu fa idza qada ahadukum nuhmatahu min wajhi falyu'ajjil ila ahli. Safar adalah satu potongan dari azab, siksaan. Safar merupakan satu potongan, satu bahagian daripada azab, dari siksaan. Kenapa? Karena safar itu menghalangi kamu dari tidur, makan, minum. Ya. Apabila kalian telah menyelesaikan hajatnya, yang untuk itu dia pergi safar, maka hendaklah dia pulang ke rumah dengan segera. Dikata Nabi, as-safar qit'atun minal 'adzab, safar perjalanan adalah sebahagian daripada azab. Nah, ya. Di sini azab di sini bukan daripada Allah, siksaan Allah bukan, adalah kesusahan. Safar merupakan sebahagian daripada musibah dan kesusahan. Kenapa? Kita makan enggak teratur, tidur enggak teratur, enggak. Semua susah, enggak serba enggak enak keadaan tubuh kita, ya. Safar ini. Maka segeralah kalau telah selesai hajat kamu, maka selesai pulanglah ke rumah segera, kata Nabi. Jangan berlama-lama dalam safar nih. Jangan berlama-lama dalam safar. Ada orang yang safarnya tuh, ya, safarnya seumur hidup. Apa? Safarnya seumur hidup. Masya Allah, betah betul jadi musafirnya. Betah betul jadi musafir. Kata Nabi, kalau kamu telah tunaikan hajat kamu, falyu'ajjil ila ahli, segeralah pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Nah, safar merupakan. Tapi kalau seandainya safar untuk agama, ini safar untuk dunia, ya, safar untuk perkara-perkara cari rezeki ataupun perkara yang lain. Tapi kalau safar untuk agama, safar untuk perkara seperti haji, umroh, ya enggak, safar silaturahim, safar untuk dakwah, ini pasti juga dapat kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan nikmat. Kenikmatan. Kesusahan yang didapat karena agama Allah ganti dengan kenikmatan. Sehingga terasa di hati orang yang buat itu rasa nikmat walaupun susah. Rasa nikmat walaupun nampak zahirnya dia susah. Nampaknya dia enggak makan, tanya orang puasa, Pak. Nampaknya enggak makan, susah nak goreng enggak makan. Apa katanya orang puasa tadi? Enggak, nikmat rasanya. Terasa nikmat perut aku nih. Orang yang puasa enggak makan susah enggak? Susah kan? Tapi susah karena agama. Maka Allah ganti kesusahan tadi dengan kenikmatan. Jadi orang yang haji juga, ya. Yang haji banyak
ya penderitaan itu. Kadang-kadang ngantri AC apa WC ngantri, kadang terkencing di selano, kadang lagi panjang WC ya. Makan ngantri juga, kadang nggak dapat makan, tidur dapat ya, tidur di luar. Masya Allah susah safar nih, susah haji nih. Tapi Allah ganti dengan kenikmatan. Kenapa? Karena dia buat itu kesusahan karena agama Allah. Dan apapun yang kita buat untuk agama Allah, Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan. Di sebaliknya, kalau bukan untuk agama, zohirnya nikmat, tapi di baliknya susah. Zohirnya nikmat, orang-orang mabuk-mabukan, ya, main perempuan, main judi, zohirnya menang, senang dia nggak? Oh senang nampaknya, zohirnya senang, tapi di balik itu di hati dia ada kegelisahan, ya, ketidaktenangan di hati dia. Jadi ya nampak hadis, ini hadis ke-37 sudah habis, masuk lagi bab yang kedua. Jadi dari hadis yang pertama nih Pak, sampai hadis ke-37 ini pakai pakai al semua, pakai alif lam semua ya. Berarti ad-dinun nasi, ad-du'a, al-majalis, al-haya, al-mar'u, al-khamru, al-anat, pakai alif lam semua. Sampai terakhir as-safar pakai alif lam juga. Ya. Nah, di sini nanti yang bagian berikutnya hadisnya dimulai daripada tak pakai alif lam, tak pakai alif lam. Qaflatun ka ghaswatin matallul ghani zulmun sayyidul qaum. Ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmu nahwunya mutada khobar pakai alif lam ya, mutada khobar. Nah, ini mutada khobarnya pakai isim ma'rifat. Nanti yang kedua nih mutada khobarnya pakai isim nakirah. Yang bagi yang pernah mondok mungkin agak ngerti dikit insyaallah. Ada pertanyaan Pak insyaallah? Ntar lagi mungkin muazan. Ya, boleh Pak. Dia tidak bisa mendapatkan saksi. Iya. Juga tidak bisa membuktikan, tidak bukti. Dia disuruh bersumpah. Tapi yang kebetulan dia itu bukan muslim. Gimana sumpahnya? Jadi yang dia suruh bersumpah itu bukan dia, orang yang dituntut. Ketika dia nuntut nih, dia nuntut tak bisa mendatangkan saksi dan bukti, maka orang yang dituntut bersumpah. Yang dituntut bersumpah. Nah, yang terdakwa bersumpah, bukan yang nuntut bersumpah. Ketik apa? Kalau dia bukan muslim, maka bersumpah juga bersumpah dengan agama dia. Ya, bersumpah dengan agama dia. Kalau dia ahli kitab Yahudi Nasrani, dia percaya adanya Allah. Yahudi Nasrani itu kan percaya adanya Allah, cuma mereka tidak percaya dengan Rasulullah. Maka tetap bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, ini punya aku, kan? Demi Allah dia itu bohong. Karena Yahudi Nasrani dia percaya adanya Allah. Tapi kalau musyrikin, ateis ya, dan tak percaya adanya Allah atau Tuhan yang lain selain Allah, maka dia bersumpah dengan agama mereka. Ya. Ya. Kalau kita megang amanah, orang lain nitip barang sama kita, ya, kemudian lama sudah dia nggak ngambil barang dia tadi. Jadi barang milik siapa? Barang itu masih milik orang yang bersangkutan, ya. Kitanya numpang, kitanya pegang amanah saja, pegang amanah. Itu makanya kita nggak bisa mentasarrufkan atau menjual barang tadi, memakai barang tidak, simpan terus. Sampai kita meninggal dunia, nanti barang itu mungkin dijaga oleh anak kita, tetap orang tadi atau ahli waris dia kalau minta harus dikembalikan lagi. Itu jaga. Nah, kalau seandainya kita yang penjaga amanah mengambil barang tadi, tapi dengan niat kalau dia datang, aku pasti kembalikan, boleh. Ya, kalau dia datang dan minta barang dia, saya pasti kembalikan. Minimal kalau nggak barangnya, saya akan kembalikan nilainya. Maka itu diperbolehkan. Karena ada beberapa ya perkara-perkara yang kalau dijaga dia
akan rusak dia, akan rusak lama-lama rusak kan. Maka boleh dipakai tapi dengan niat kalau seandainya datang orang tadi, saya akan mengembalikan utuh. Intinya orang yang menjaga amanah tidak boleh khianat. Tidak boleh khianat, tak boleh dia menipu di sini. Yang menjaga khianat, yang menjaga amanah. Ya. Ada lagi, Pak? Ada pertanyaan? Tanya saya agak panjang dikit enggak? Isya jam 14, tak banyak lagi nih. Kalau enggak kita sambung hadis berikutnya sampai hadis ke-40 ya. Hadis ke-38, qaflatun ka ghaswatin. Qaflatun ka ghaswatin. Artinya adalah pulang dari perjalanan, pulang dari jihad sama dengan berangkat ke jihad. Pulang dari jihad ke rumah sama dengan berangkat dari rumah ke jihad. Ini hadis ya tentang Nabi SAW berangkat dengan para sahabat suatu peperangan jihad. Ketika selesai pulang ya menang, pulang ke rumah ke Madinah Munawwarah. Maka perjalanan pulang ke Madinah ini para sahabat ada yang lesu, lemas. Enggak seperti dulu awal-awal berangkat semangat. Ketika pulang lemas. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan kita dulu berangkat dengan semangat menang fisabilillah, jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Ya. Kalau menang dapat ghanimah, Allah ampunkan dosa kita. Wih, besar pahala jihad. Tapi sekarang pulang ke rumah tak ada lagi jihad. Nah, kecil pahalanya. Apa? Kita kehilangan pahala yang besar. Maka Nabi SAW mengatakan jangan seperti itu. Ya, pahala kamu berangkat sama seperti pahala kamu pulang dari jihad sama seperti pahala kamu berangkat ke jihad. Nah, itu untuk menyemangati para sahabat. Ya, pahala kamu pulang ini ke rumah kamu itu sama seperti pahala kamu berangkat awal kemarin. Nah, ya. Jadi bapak pergi dari rumah ke Jumat, dapat nggak pahala? Dapat nggak pahala? Setiap langkah dihitung pahala kan? Berapa langkah dari rumah ke masjid? Bapak nanti pulang dari masjid ke rumah sama pahalanya. Qaflatun ka ghazwatin. Ya. Perjalanan pulang sama seperti perjalanan berangkat. Anak-anak untuk ilmu berangkat dari rumah menuju pesantren. Perjalanan berangkat, besar pahalanya. Nanti ketika libur pulang dari pesantren ke rumah. Perjalanan sama pahalanya. Ya. Nah, sampai di rumah beda. Sampai di rumah beda pahalanya. Ya. Yang namanya safar itu dihitung satu perjalanan. Satu pahalanya sama. Yang kedua dari segi semangat. Dari segi semangat mesti kita semangat untuk pulang itu sama seperti semangat untuk berangkat. Ya. Mulai berangkat semangat ya membela agama Allah, maka pulang pun semangat untuk membela agama Allah. Nabi ketika pulang dari perang Badar ke Madinah Munawwarah, Nabi mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya, Nabi mengatakan kita pulang dari jihad yang kecil. Jihad ini perang Badar disebut Nabi kecil. Dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Mana jihad yang besar? Melawan nafsu. Ketika di Madinah Munawwarah sama anak, istri, pekerjaan, maka itu melawan hawa nafsu. Maka itu disebut jihad yang besar. Jadi qaflatun ka ghazwatin. Perjalanan pulang sama seperti perjalanan berangkat menuju jihad. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk mengamalkan yang kita ketahui dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki kita zahir dan batin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa طهره فلا